Ini adalah sedikit cerita tentang perjalanan mahasiswa PPG. Sebuah petualangan yang tak kenal lelah, siang malam, dimanapun. Maka, semua orang akan berakhir dengan bahagia. Begitulah akhir kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda, 12 siswa 4. Masih semangat ya? Semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa dulu oleh siswa kelas, silakan. Marilah kawan-kawan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Ananda 12 siswa 4. Saya harap dalam keadaan yang baik ya, keadaan yang baik. Tentunya harus jaga protokol kesehatan ya. Kemarin kalau di penghitungan jauh itu kita bahas tentang peta atau peta digital dan membuat peta juga dalam bentuk pengolahan SIP ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang negara maju dan negara berkembang. Baik ya. Begitu banyaknya loh negara di dunia ini, dan terkategori ada negara maju dan ada negara berkembang. Begitu kira-kira. Kita hari ini tujuan pembelajarannya sudah bisa dipahami Anda? Siapa yang nggak hadir ya? Hadir semua, Pak. Hadir semua ketua? Hadir, Pak. Lengkap semua ya informasinya ya? Iya, terima kasih ya. Andri mana Andri? Ya, Andri kemarin nggak masuk ya? Kemana kemarin? Ada masalah kendaraan ya. Lain kali dipersiapkan ya Andri ya. Asmaul ada? Ini saya panggil yang jarang-jarang masuk nih. Ya, udah hadir semua ya Asmaul ya. Darmalis? Ya, silakan. Oke, siap. Ya, sepertinya sudah hadir semua hari ini, sudah bersemangat semua ya. Sebelum saya mulai, saya tampilkan sebuah video. Nah, tentunya video itu tentang negara maju dan negara berkembang. Nanti setelah kita melihat itu, saya harap ada yang bisa dikemukakan ya. Bisa ya? Ya, kita saksikan dulu bentar ya. Sudah dilihat tayangannya? Ya, sudah seru sekali ya melihat tadi tayangan video yang saya berikan. Nah, kira-kira sebelum saya nanti jelaskan ini, kira-kira dari tayangan video yang sudah saya berikan ini, apa yang Anda bisa tanggapi? Apa yang Anda bisa ketahui? Ayo, siapa Anda yang mau memberikan argumennya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Dela. Dari tayangan video tersebut, saya melihat ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Iya, baik sekali ya. Terima kasih Dela ya. Kira-kira bagaimana menurut Ananda yang lainnya? Ada nggak perbedaannya? Ada ya, antara negara maju dan negara berkembang. Jadi ada perbedaan, ada karakteristik yang tersendiri antara negara maju dan negara berkembang. Ya, baik. Nah, jadi ini Ananda, antara negara maju dan negara berkembang. Jadi sangat berbeda sekali. Negara maju itu ya perkembangannya sangat baik, negara berkembang itu bukan tidak baik, tapi belum semaju negara maju. Ya, terima kasih yang sudah memberikan jawabannya Anda ya. Baik, kita lanjut next. Setelah ini kita masuk ke persebaran negara maju dan negara berkembang. Ini saya kasih peta dunia, tapi ada beberapa gambar bendera biar nampak ya. Langsung saja. Ada siapa? Hasan? Nah, Indonesia termasuk negara berkembang.
Iya atau enggak? Informasi terbaru nih, Indonesia sudah menjadi negara maju. Kalau di regional Afrika nih, ada siapa? Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Zaire, dan lain sebagainya. Iya, ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan. Masih banyak lagi negara berkembang di benua Afrika. Tapi pada rata-rata ya umumnya di benua Afrika itu memang negaranya masih negara berkembang, belum negara yang maju ya. Oke, selanjutnya setelah negara berkembang negara Maju. ya. Siapa aja? Ada Inggris. Jadi itu beberapa list daftar negara berkembang dan negara maju. Kalau berbicara negara maju dan negara berkembang itu ibaratkan, ingat gak Ananda materi desa kota? Ingat ya? Jadi begini ibaratnya, kalau negara berkembang itu ibaratnya sama kayak desa. Kalau negara maju ibaratnya sama dengan kota. Ya kan? Saya lanjut slide-nya. Jadi kalau kita lihat ini kan ada gambar orang lagi berkumpul ya. Ini lagi bokmak cari kerja, yang ini lagi mandi padi. Ini karakteristik daripada negara berkembang. Pertumbuhan penduduknya padat. Lapangan pekerjaan sulit, tidak ada. Lalu sektornya berada di agraris. Kalau yang ini saya buka gambarnya gimana? Kalau yang ini lagi bekerja di pabrik, menunjukkan negara maju. Yang sektornya berada di industri. Ini sekolah yang ada di luar negeri. Berbeda dengan sekolah kita, ya. Tapi kita harus mensyukuri ya, walaupun seperti ini ya. Ya. Ini transportasi juga yang ada di negara maju. Berbeda tempat kita, tapi kita juga mensyukuri. Ada namanya apa tuh bacanya? Iya, SDGs. Ada yang tahu? Patsa? Sustainable Development Goal. Iya. Nah, ini adalah salah satu tujuan bersama dari beberapa negara di dunia ini untuk menciptakan beberapa indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa indikatornya di sini. Beberapa indikatornya itu nih, ya. Kelompok 1 saya tentukan indikatornya adalah kemiskinan, dan kelompok 2 indikatornya adalah tentang pendidikan, dan kelompok 3 tentang pangan. Ya. Duduk berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, masih semangat ya. Saya akan bagikan lembar kegiatannya. Silakan nanti didiskusikan dan dikerjakan dan diisi yang berdasarkan petunjuk tadi ya. Ya, kelompok 2 gimana? Ada masalah? Nggak ada. Bisa mengerjakannya kan? Jadi nanti dibaca dulu petunjuknya, nanti diamati gambarnya ini, kemudian nanti dilihat indikatornya, lalu diisi penyebabnya apa, dampaknya apa, dan rencana aksinya apa. Baik, kelompok 1 langsung saja saya persilakan untuk mempresentasikan hasil. Baiklah, saya Yunita akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Penyebab permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah yang pertama, tingkat pendidikan yang masih tergolong sangat rendah. Yang kedua, lapangan pekerjaan yang kurang tersedia. Dari permasalahan kemiskinan berdampak banyaknya pengangguran dikarenakan kurangnya keahlian dan pendidikan. Dan apabila banyak angka pengangguran nantinya dapat terhadap angka kriminalitas yang meningkat. Reaksi aksi yang diharapkan sebaiknya pemerintah membuka lapangan pekerjaan di daerah maupun ospek pedesaan agar mengurangi angka pengangguran dan dapat menekan angka kemiskinan. Nama saya Audi, saya ingin bertanya, bagaimana mengatasi lapangan pekerjaan yang tidak tersedia? Di dalam negara berkembang bisa saja mengatasi lapangan kerja ini dengan berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja. Nah, memang ya Nanda ya, kalau perhatikan, memang dalam negara berkembang itu salah satu permasalahannya itu adalah kemiskinan yang nanti berdampak kepada lapangan pekerjaan. Ya, tentu kenapa dia miskin? Karena lapangan pekerjaannya nggak ada kan, nggak ada pemasukan, nggak ada pendapatan. Nah, jadi untuk menanggulangi itu bisa saja kita, benar kata Joshua ya, bisa saja kita membuat wirausaha. Ya, jadi kalau kita berwirausaha,
kita nanti bisa menciptakan peluang lapangan kerja yang baru bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan. Penyebab permasalahan pendidikan Indonesia adalah kurangnya ketersediaan sekolah-sekolah yang memadai, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, sekolah yang sulit dijangkau dikarenakan jarak terlalu jauh maupun kendaraan untuk menempuh sekolah tersebut. Dampaknya adalah menurunnya angka pendidikan Indonesia sehingga menyulitkan kesempatan belajar di mana yang seharusnya sekolah, tetapi karena kurang ketersediaannya sekolah, akhirnya tidak berkesempatan untuk duduk di bangku sekolah. Rencana aksinya adalah sebaiknya pemerintah melengkapi fasilitas dan sarana prasarana sekolah-sekolah yang memadai sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan belajar di sekolah, terutama bagi generasi muda Indonesia yang nantinya akan memiliki keahlian untuk Indonesia. Bagaimana meningkatkan pendidikan di Indonesia? Sekian, terima kasih. Tentunya untuk meningkatkan pendidikan dengan cara menyediakan sekolah-sekolah sampai ke pelosok desa agar pendidikan merata dan meningkatkan kualitasnya. Jadi untuk meningkatkan pendidikan itu harus dimulai dalam lini terkecil, ya. Misalkan pendidikan paling rendah apa? PAUD ya, TK, SD sampai S1 dan S2, S3 ya kan. Selain itu harus tersedianya fasilitasnya nak. Jadi kalau kita tinggal di desa ini yang pelosok seperti ini, harus ada beberapa sekolahnya yang tersedia agar kita dapat kesetaraan dan bisa berkesempatan untuk belajar. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul memastikan pangan dalam segala bentuk. Penyebab permasalahan tersebut di Indonesia adalah masih mengimpor beberapa komoditas pangan dari luar negeri seperti halnya beras. Dapat terhadap di Indonesia dengan adanya kegiatan impor beras dari luar negeri sebagai pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia berakibat terhadap pertanian dan petani-petani Indonesia yang tidak mau lagi menanam. Dikarenakan harga jual yang rendah karena sudah diimpor dari luar negeri, tentu beras lokal tidak akan laku dan berdampak pada harga jual yang murah, sehingga menyulitkan petani-petani Indonesia. Maka rencana aksi kami adalah sebaiknya pemerintah memanfaatkan hasil komoditas pangan Indonesia dan meningkatkan keberagaman komoditas pangan yang ditanam oleh petani Indonesia, sehingga tidak perlu lagi mengimpor beras dari luar negeri. Bagaimana ketersediaan pangan di Indonesia? Ketersediaan pangan di Indonesia sudah cukup memadai dan apabila dikembangkan dengan baik dapat memenuhi seluruh kebutuhan pangan di Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang tidak kekurangan ya. Kita memiliki sumber daya alam yang banyak ya. Sumber daya banyak, apalagi komoditas pangan kita sangat beraneka ragam ya. Nah, sangat banyak sekali. Jadi Indonesia ini kan sangat banyak sekali petaninya ya. Petani padinya lagi ya yang menghasilkan beras. Nah, kenapa? Nah, jadi untuk meningkatkan itu seharusnya melakukan ekstensifikasi boleh, atau peningkatan produksi, atau meningkatkan harga jual. Iya. Terima kasih ya sudah berdiskusi, sudah presentasi juga, sudah bekerja dengan baik. Saya lihat hasilnya juga baik-baik ya, dari pertanyaan dan hasil paparan diskusinya juga baik-baik ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Silakan dilihatkan petanya yang sudah dikerjakan. Iya. Setelah ini kita akan evaluasi ya, evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes. Sudah? Sudah terlihat ya. Ada Dela, ada Junita, ada Siti. Ya, semangat Joshua, semangat Johannes, semangat Armiati. Dela benar semua, Junita benar semua. Sampai ke Ananda Laniari, ini ada satu tidak terjawab, mungkin karena waktu ya. Ya. Kemudian ada beberapa juga yang masih belum benar ya. Ya, inilah hasil evaluasinya. Nah, tingkatkan kembali pembelajarannya. Tadi kita sudah bahas kemiskinan, sudah bahas pendidikan, sudah bahas pangan. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Dari materi pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara negara maju dan negara berkembang serta ada beberapa indikator permasalahan dalam SDGs. Iya. Jadi ada benar ya kesimpulan dari Evi ya untuk semua nih. Jadi pembelajaran kita hari ini kita tahu mana karakteristik negara maju dan mana karakteristik negara berkembang. Terima kasih Ananda Evi ya. Tepuk tangan untuk Evi. Jadi dengan adanya materi ini, saya harap
Ananda semua bisa bersyukur ya, bisa bersyukur bahwasanya kita tinggal di Indonesia sudah sangat bersyukur sekali ya. Nah, bangga menjadi negara Indonesia. Ya. Nah, baik Ananda, untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Baik, itu saja Ananda untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.